Hai teman-teman, kembali lagi di The Listening Room, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan mental. Aku hari ini bakalan bahas tentang satu topik yang sering banget muncul nih. Gen Z sering dibilang terlalu sensitif. Emangnya iya? Ayo, aku mau kumpulin Gen Z di sini nih, gitu ya. Atau sebenarnya memang sensitif tetapi ada alasan yang tepat di balik itu semua. Yuk kita bahas perspektif yang lebih fair tentang ini. Teman-teman, kalian pernah nggak sih dibilang ini khususnya untuk Gen Z loh ya, kamu tuh baperan banget sih, atau anak zaman sekarang tuh gampang banget ya tersinggung gitu ya. Aku pernah dengar klien aku sendiri bilang hal kayak gini dan mereka ngerasa jadi salah gitu ya dan dianggap terlalu sensitif. Tapi apakah benar Gen Z lebih sensitif atau ini cuma sekedar stereotype aja? Nah, ceritanya gini teman-teman, Gen Z itu kan generasi yang tumbuh di era internet, teknologi, sosial media, dan informasi nih yang super-super cepat gitu ya. Nah, itu bikin mereka lebih terbuka sama isu-isu terutama kayak kesehatan mental, keberagaman, atau hak asasi manusia. Nah, jadi apa yang generasi sebelumnya anggap biasa aja, tanda kutip gitu ya, buat Gen Z saat ini mungkin udah nggak relevan lagi atau nggak acceptable. Nah, sensitif di sini bukan berarti negatif loh, teman-teman. Justru ini tanda kalau mereka itu lebih peka sama masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Misalnya, soal pentingnya boundaries, empathy, atau self-care. Boro-boro generasi sebelumnya itu membicarakan tentang personal boundaries gitu ya, karena emang nggak pernah tahu atau mungkin nggak pernah memahami. Nah, hal-hal tersebut kan sangat bermanfaat sebenarnya ya untuk tetap menjaga kesehatan mental saat ini, supaya terus bisa berfungsi secara maksimal dalam keseharian kita semua. Mungkin nih, mungkin aja yang dimaksud dengan sensitif ini juga ada kaitannya dengan informasi yang luar biasa banyaknya serta mudah sekali didapat oleh Gen Z melalui teknologi yang udah canggih banget zaman sekarang ini. Jadi mereka secara otomatis menjadi lebih banyak tahu mengenai hal-hal yang mungkin generasi sebelumnya itu kurang paham atau malah nggak sadar. Satu contoh deh misalnya, contohnya itu soal anxiety. Nah, saat ini kalau ngomongin tentang anxiety, hampir semua orang udah aware ya atau memiliki kesadaran akan kondisi kecemasan. Bahkan karena awareness-nya tinggi teman-teman, sebelum tingkat anxiety-nya bertambah parah, udah dilakukan nih hal-hal yang mungkin bisa membantu mereka untuk membenahi atau mencegah kondisi anxiety-nya agar tidak terlalu mengganggu fungsi kesehariannya. Nah, kalau dulu nih generasi-generasi sebelumnya karena mungkin kurang paham atau informasi mengenai kecemasan itu tidak semudah saat ini untuk didapatkan gitu ya. Banyak orang-orang dari generasi sebelumnya mengabaikan keberadaan anxiety. Bahkan kalau belum banget mengganggu fungsi keseharian itu nggak dirasakan sama sekali. Nah, tetapi hal ini sudah bisa membahayakan ya teman-teman, terutama kalau sudah menjadi gangguan mental. Jadi, daripada dibilang terlalu sensitif, kita mungkin bisa lihat fenomena ini sebagai peluang buat belajar dan terutama mencegah kondisi mental yang tidak terawat. Pesan aku buat Gen Z nih ya, aku paham sih kadang-kadang susah banget sebenarnya rasanya harus terus ngejelasin apa yang kalian rasain gitu ya. Tapi sebenarnya nggak usah kayak gitu juga, nggak apa-apa kok. Saran aku ya, tetap kuat sama value kalian, be yourself, tapi juga belajar untuk komunikasiin pendapat dengan cara yang sehat dan nggak memicu konflik. Nah, kepekaan Gen Z ini bisa sangat menguntungkan kalau porsinya, ingat teman-teman, kalau porsinya sesuai kebutuhan. Oke, gimana menurut kalian pembahasan hari ini? Apakah kalian setuju dengan stigma kalau Gen Z itu terlalu sensitif? Atau kalian punya pandangan lain? Silakan tulis dan share di komentar ya. Aku pengen tahu pengalaman kalian. Semoga setelah nonton ini kalian bisa lihat kalau sensitif itu nggak selalu buruk. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi. Stay mindful, stay empathetic, and remember, everybody deserves their own happiness. Bye-bye.